Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belda Mujali dari Desa Kesolo, Kecamatan Unta, Kabupaten Semarang. Sama ini saya akan menjelaskan untuk pembuatan pupuk organik cair. Untuk karakternya nanti jelaskan sama Mas Degi. Jadi pupuk organik cair itu contohnya jadinya seperti ini, Pak. Seperti ini. Nah, ini pupuk hasil karya dari Mas Degi. Ini namanya POC. Nanti untuk cara detailnya, cara pembuatannya nanti akan dijelaskan kepada Mas Degi. Langkah pertama seperti apa? Monggo Mas Degi bisa dijelaskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan praktek membuat POC, pupuk organik cair. Ya, paling langkah pertama kita siapkan wadahnya, Pak. Ini drum. Kita menggunakan drum yang seperti ini karena POC nanti itu ketika kita tutup itu memunculkan gas supaya kuat, kita menggunakan ini. Kalau botol mineral itu tidak kuat kalau kita kasih selang, tapi lebih efektif, aman, nyamannya seperti ini. Langkah pertama kita akan masukkan medianya yaitu sampah rumah tangga juga. Jadi ini ada sampah rumah tangga, itu paling ujung itu, Pak. Nah, ini ada sampah rumah tangga, ada selada bekas, ada ini jembak, ada sawi, macam-macam itu. Kita taruh di sini semua. Sebenarnya ketika kita cacah atau kita blender lebih cepat, tapi karena ini ketika blender kelamaan, langsung saja kita masukkan sama saja karena nanti proses fermentasi akan mengurai ini semua. Ini ada keningkir. Kenapa kita menggunakan keningkir? Karena ini adalah ada kandungan sitokinin, Pak, atau hormon perangsang daun. Keningkir, terus ada kelor. Ini ada kelor. Kelor itu juga perangsang daun. Ada bayam raja, juga perangsang daun. Nah, kita masukkan semua. Ini dibantu ini dari kakak-kakak KKN. Ini ada enceng gondok. Enceng gondok itu kandungan kalorinya tinggi. Jadi kita menggunakan enceng gondok juga. Selain enceng gondok, kita bisa menggunakan jerami atau pelepah pisang bisa. Terus ini ada lumrek. Lumrek ini adalah rumah dari Trichoderma kalau di alam. Tapi lumrek ini juga fosfatnya tinggi, Pak. Ini ada sampah rumah tangga, ada jeruk yang sudah busuk, terus ada bayam. Ini bayam kita hasilkan dari pekarangan sekitar kita, tumbuh yang tidak ditanam ya. Ini ada dangkal pisang, ini unsur auksinya tinggi, perangsang akar. Terus di situ itu ada daun tembakau. Fungsi daun tembakau adalah nanti menjadi pestisida hayati atau pestisida organik yang nanti bisa mencegah adanya penyakit-penyakit dalam tanaman. Ini masih ada jeruk busuk. Ini kita masukkan sekalian. Daripada ini kita buang tidak manfaat, kita masukkan untuk media POC. Sudah. Nah, kita masukkan semua. Terus kita tambahkan empon-empon. Empon-empon di sisi lain ini nanti akan memunculkan bau yang sedap. Di sisi lain ini juga menjadi pestisida hayati. Empon-empon ini ada kunir, ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas.
ada apa itu kencur gitu, kita masukkan di sini. Setelah kita masukkan rata, kita kasih ragi tape, Pak. Ragi tape itu fungsinya menjadi bakteri ya. Ragi tape dalam 1 gram ini idealnya 5 sampai 7 saja. Ini kita kasih 2, 4, 6, 7. Kita kasih 7 ragi tapenya. Setelah kita kasih ragi tape, kita kasih air kelapa. Air kelapa adalah nanti untuk penguat bakterinya. Bisa dibantu air kelapanya? Bisa. Airnya saja, karena kelapanya nanti kita fungsikan kembali ya. Setelah air kelapa kita masukkan, kita tambahkan air leri. Air leri itu kandungan fosfatnya tinggi. Nah, mungkin dikotak-kotak dulu. Air leri ini ketika kita masak, biasanya kan air cucian beras itu kita buang. Sayang Pak, karena air cucian beras itu adalah air yang mengandung fosfat tinggi dan sangat bagus untuk tanaman. Terkhusus tanaman yang nanti proses pertumbuhan tunas datang dan nanti akan pembungaan. Nah, setelah sudah masuk semua, mungkin itu sisa Pak. Mana masukkan. Kita kasih molase secukupnya, karena ini kurang lebih itu 150. Ini molase 250. Ini kita kasih semua. Molase kita masukkan, kita kasih proponik Pak. Bakteri kita menggunakan proponik. Ini karena 150, proponik ini kita kasih 15 tutup. Ya, cukup. Kita kasih 15 tutup. Pak, tetap kita kasih trichoderma, karena trichoderma ini adalah salah satu fungisida yang tidak bisa kita tinggalkan, karena ini adalah kebutuhan vaksin untuk tanaman dan nanti menjadi tentara-tentara yang akan menjaga tanaman-tanaman kita dari serangan jamur. Sebenarnya ketika ini 150 liter bisa kita kasih kurang lebih 5 sampai 10 sendok. Tapi ini kita tidak sendok ya. Kita kira-kira dan kita kasih Bevaria. Bevarianya secukupnya saja. Fungsi Bevaria adalah nanti untuk hama-hama serangga yang berbentuk serangga, ular dan lain-lain. Setelah kita masukkan semua, kita kira-kira kadar airnya ini kurang Mas, sambil pakai air. Dan kita tambahkan urin kelinci Pak, untuk nanti agar unsur nitrogennya tinggi atau nutrisinya.
kita tambahkan urin kelinci. Ya, ini sudah penuh. Ini sebenarnya sudah selesai, tinggal kita tutup. Nanti di dalam tutup itu nanti kita kasih lubang selang. Selangnya itu kita masukkan ke dalam air supaya gas yang ada di sini tetap bisa keluar, tapi udara tidak bisa masuk. Kita proses fermentasi aerob seperti itu. Nah, ini nanti proses fermentasinya minimal itu 14 hari. Lebih lama lebih bagus. Ya, itu. Setelah selesai proses fermentasi, nanti kita akan saring. Kita nanti bisa kemasi di dalam botol itu dan nanti bisa langsung kita aplikasikan. Cara pengaplikasiannya nanti per 16 liter itu kita cukup 4 tutup botol ini untuk sprayer, dispraykan. Atau dalam 16 liter air bisa menggunakan 4 tutup botol ini kita kotorkan di tanaman itu sendiri, seperti itu. Di sini sudah komplit nanti kandungannya, sudah ada unsur nutrisinya, fosfatnya, kaliumnya. Jadi ini nanti bisa kita fungsikan dari mulai tanam sampai nanti berbuah, gitu. Itu dulu mungkin penjabaran dari pembuatan VOC pada siang hari ini. Mungkin selebihnya kita kembalikan ke Pak Mujali. Terima kasih, tadi sudah dijelaskan secara detail mulai dari awal sampai dimasukkan di dalam tong ini, tong ukuran berapa tadi Pak? 150 liter. Ini tadi sudah ditakar, sudah sesuai dengan ukuran. Nanti setelah ini kita tutup. Nah, nanti tutupnya ini nanti ini ada lubangnya Mas ya, terus Nanti kita kasih lubang ya. Nah. Dan ini ada klapnya Pak untuk pengamanan. Nah, ini setelah kita tutup nanti didiamkan secara kita diamkan selama minimal 14 hari. 14 hari. Biar proses fermentasi. Setelah 14 hari nanti kita saring, bisa kita gunakan di pertanian. Itu aja yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ini muda sore.